Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Malam ini dengarkan sebuah kesaksian, kisah nyata tentang rahasia, tumbal, dan harga mahal sebuah perjanjian. Ibuku tumbal pesugihan monyet putih. Namaku Yuni. Tahun 2011 adalah awal dari mimpi buruk yang mengubah hidupku selamanya. Aku terlahir dari keluarga yang sangat kekurangan secara ekonomi. Ayah meninggal sejak aku kecil. Tinggal aku, ibu, dan kakakku yang bernama Yanto. Ibuku bekerja serabutan, mencuci baju, membantu tetangga, apa saja asal bisa membawa pulang beras. Aku sendiri sudah bekerja sejak usia 15 tahun. Putus sekolah, masuk pabrik kecil di kota demi membantu keluarga. Kami sering makan nasi dengan garam, sering pura-pura kenyang agar yang lain bisa makan. Namun, semua itu berubah setelah ibu meninggal dunia. Ibu meninggal secara mendadak. Pagi itu hanya mengeluh pusing, lalu jatuh di dapur. Saat aku pulang kerja, ibu sudah terbujur kaku, yang membuatku merinding. Mata ibu setengah terbuka, mulutnya seperti ingin berbicara. Bau di rumah amis dan menyengat, seperti kandang hewan. Aku mengira itu hanya perasaanku karena kehilangan. Ternyata aku salah. Beberapa bulan setelah ibu meninggal, kehidupan Yanto berubah drastis. Ia yang sebelumnya pengangguran, tiba-tiba membeli motor baru, merenovasi rumah, membuka usaha, selalu punya uang. Saat kutanya, jawabannya selalu sama. Rezeki itu ada jalannya sendiri. Tapi ada kejanggalan. Setiap malam Jumat Kliwon, Yanto selalu pergi entah kemana. Di belakang rumah muncul kandang kecil yang selalu terkunci. Kadang dari dalamnya terdengar suara monyet, tapi suaranya berat, parau, dan membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, aku bermimpi berada di dapur rumah kami. Gelap, dingin. Tiba-tiba ibu berdiri di depanku, tapi wajahnya rusak. Lehernya hitam kebiruan, matanya kosong. Tubuhnya berbau tanah basah. Dengan suara lirih dan parau, ibu berkata, "Duk, ibu belum sempurna. Ibu dijadikan tumbal." Aku menangis dan mencoba memeluknya, tapi tubuh itu dingin dan keras seperti batu. Sebelum menghilang, ibu berbisik, "Pesugihan monyet putih, kakakmu." Aku terbangun sambil menjerit, dan yang membuatku gemetar, di kamarku tercium bau amis yang sama seperti saat ibu meninggal. Karena tak kuat, aku mendatangi seorang pintar. Begitu kusebutkan nama ibuku, wajahnya langsung pucat. Ia berkata, "Ibumu dijadikan tumbal pesugihan monyet putih." Pesugihan itu meminta nyawa keluarga terdekat diambil secara halus. Arwahnya terikat dan tidak tenang, dan ia menatapku sambil berkata pelan, "Kalau tumbal belum disempurnakan, yang berikutnya bisa anaknya."
Aku sadar, akulah target selanjutnya. Dalam ketakutanku, aku mendatangi Pak Kiai Huda, seorang ulama sepuh. Setelah mendengar ceritaku, beliau berkata, pesugihan itu sudah memakan ibumu. Janji tumbal berikutnya tidak ditepati. Kodamnya murka. Aku memohon agar diselamatkan. Kalau ingin selamat, perjanjiannya harus diputus. Tapi yang membuat perjanjian akan menerima balasannya. Malam Jumat Kliwon, Kiai Huda datang ke rumah. Saat doa dibacakan, angin berputar di dalam rumah. Lampu berkedip. Dari kandang terdengar jeritan monyet yang bukan suara hewan biasa. Tiba-tiba Yanto kejang, jatuh ke lantai. Dari mulutnya keluar suara kasar. Janjimu dilanggar. Sejak malam itu, hidup Yanto hancur. Perlahan, hartanya habis, usahanya bangkrut, rumah dan motornya terbakar. Tubuh Yanto berubah, kulitnya ditumbuhi bulu halus, kukunya menghitam dan panjang. Ia sering memanjat atap seperti monyet. Setiap malam ia berteriak, aku sudah memberi ibu, aku tidak mau memberi lagi. Tumbal terakhir. Suatu malam, Yanto lari ke hutan. Aku mengikutinya dari jauh. Di sana berdiri monyet putih raksasa, bermata merah, bergigi panjang. Makhluk itu berkata, kau menikmati hartaku, kau langgar janjiku, maka kau sendiri penggantinya. Yanto menjerit. Keesokan paginya, Yanto ditemukan tak bernyawa. Setelah itu, gangguan berhenti. Ibuku datang dalam mimpi terakhirku. Wajahnya tenang. Terima kasih, Nduk. Ibu sudah pulang. Aku pindah dan memulai hidup baru. Dan aku menceritakan kisah ini sebagai peringatan. Pesugihan tidak pernah memberi berkah. Ia hanya menunda kemiskinan dengan harga nyawa orang tersayang. Jika kau melanggar janji, kau sendirilah tumbal terakhirnya. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.